Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita tetap bersyukur kondisi apapun, karena pasti yang terbaik dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalaupun ada di belakang sana, kita bersyukur diberikan kesempatan untuk mendengarkan kajian, karena yang kita bahas kitab suci yang mulia, agung, tinggi, suci, dan menguntungkan dunia akhirat. Wajib mengamalkannya, dosa besar meninggalkannya. Saya ulangi, wajib mengamalkannya, dosa besar meninggalkannya. Karena Al-Quran kitab yang sempurna. Di rumah saya Pak ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Saya sering baca studi banding. Masya Allah, memang Al-Quran itu sempurna, mengatur kehidupan mulai kita bangun sampai tidur kembali. Masuk ke WC ada bacaannya, keluar WC ada bacaannya. Mau tidur ada bacaannya, bangun tidur ada bacaannya. Semua lengkap diatur dalam Islam, dan tidak ada agama selengkap itu. Beruntunglah orang yang mengimani Al-Quran dan mengamalkannya. Rugilah orang yang keluar dari Islam alias murtad. Tema kita hari ini seperti disampaikan protokol tadi, MC. Dunia hanya persinggahan sementara. Antum umur berapa? 36. Usia berapa kira-kira meninggal? Orang Indonesia itu 60 sampai 70. Rasulullah usia umatnya antara 60 sampai 70. Rasulullah aja 63. Abu Bakar 63. Umar bin Khattab 63. Ya. Jadi umur 62 setengah, hati-hati. 6 bulan lagi. Kenapa badan matanya kesini? Beliau berapa umurnya? 62. 62 setengah kurang 1 bulan. 62 11 bulan. Sebulan lagi. 62 11 bulan 15. Hidup ditutup dengan kematian. Mati bukan selesai segala-galanya, tapi awal dari sebuah pertanggungjawaban. Saya ulangi Pak, penting dicatat ini. Mati bukan berhenti segala-galanya, justru kematian awal dari sebuah pertanggungjawaban. Man rabbuka, man nabiyuka. Orang mungkin kita anggap mereka yang meninggal itu enak ya, selesai urusan. Oh, berat dia amalan ini. Sampai hari kiamat diinterogasi sama malaikat, digepukin sama malaikat. Sementara ayah kita, ibu kita yang mungkin insya Allah orang-orang taat, orang-orang soleh, ruhnya melihat kita malam ini Bang. Bangga dia, anakku ternyata masih ngaji. Bangga dia, jam-jam orang ke mall, anakku ke masjid. Bangga dia melihat bahwa bapak masih rajin baca Quran. Roh ayah dan ibu kita.
Subhanallah. Dunia hanya persinggahan sementara. 4039. Ada minusnya, iya. Iya. 4039. Iya. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ternyata dunia kesenangan sementara, Pak. Habis makan BAB. Pulang dari Amerika malah badan kepegel. Rumah besar malah pusing. Istri cantik malah diinjil orang. Jangan dianggap enak. Oleh sebab itu dunia sementara. Hidup pertanggungjawaban. Besok kita di padang mahsyar kelihatan rekaman ini. Kita duduk di sini. Ya. Kedua, dunia ini hanya senda gurau. Banyak bercanda. Kerjaan orang itu, Pak. Tidak serius. Padahal neraka itu serius sungguh-sungguh. Surga itu sungguh-sungguh. Tapi hidupnya bercanda. Hari-harinya bercanda. 632. Ilham cari 5720. Ya 632. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Tapi tidak semua orang mengejar akhirat, Pak. 5720. Menitnya ada 2 kan biasa. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagungkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Lagi-lagi kesenangan yang palsu. Di akhirat itu ada ampunan. Di akhirat itu ada surga. Di akhirat itu ada kenikmatan yang hakiki. Tapi orang banyak mana mengejar akhirat atau dunia? Dunia kan penampilan mau keren, baju mau mahal, rumah mau besar, mobil mau mewah. Begitu meninggal dia semua tinggal. Kalau dimanfaatkan untuk pengajian mendingan, Pak. Ini enggak. Kenapa sih beliau? Boleh punya rumah besar, tapi bikin pengajian. Ini kadang rumah besar mewah, belum pernah ada ulama ustaz yang duduk di sofanya. Rumah besar, belum pernah ada ustaz masuk ke rumahnya bertamu. Mungkin bapak-bapak banyak di sini yang punya rumah tidak pernah ada ustaz masuk ke rumah. Undang mereka itu, ajak makan siang di rumah. Ibu saya tuh, Pak, kalau ada acara di masjid dulu, ayah saya kan ketua masjid. Belum pernah dalam sejarah ustadznya pulang tanpa makan dulu. Setiap habis pengajian, baik itu pengajian rutin, pengajian bulanan, mingguan, makannya pasti di rumah kami. Disiapkan almarhum ibu saya. Sangat memuliakan ustaz dan ulama ibu saya itu, masya Allah, barakallah. Semoga Allah melapangkan kuburnya, mengampuni dosa.
Nggak pernah Ustaz pulang kondisi lapar. Setiap pengajian apa dibilang sama ayah saya? Nanti bawa Ustaznya ke rumah, ya makan di rumah. Disiapin ada sop sapi, gulai ayam kampung, disiapkan buah, sayur. Kalau kami memang didoktrin itu, muliakan Ustaz ya nak, muliakan ulama ya nak. Mereka itu kasih Allah. Kalau kamu muliakan mereka, kamu mulia di sisi Allah. Nah, itu selalu nasihat ayah kami, ibu kami sama kami dulu. Di Indonesia, kenapa? Maaf, di rumah tangga tidak terbiasa memuliakan tamu. Padahal salah satu sifat orang beriman itu memuliakan tamunya. Bapak konsekuensinya kalau menerima tamu nginep di rumah, satu, makanannya dijamin, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kedua, lengkap selimutnya, sarung sholatnya, odol dan sikat giginya. Jangan terima tamu Pak kalau Bapak nggak punya itu. Siapkan odolnya, sikat giginya, kasih tahu kamar mandinya, selimutnya. Apa itu saudara atau bukan saudara yang nginap di rumah? Siapkan sikat gigi dengan odol. Pak, ini sikat gigi odol ini sama. Kamar mandi di sana. Kalau Bapak lapar malam, ini saya siapkan makan di meja Bapak ya. Ada ini minum. Kalau bikin teh manis ini saya siapkan gula kopi teh. Ini ada termos kecil, Bapak bisa bikin minum jam 2 malam. Itulah tuan rumah yang benar. Bapak nerima tamu di rumah, nggak peduli itu kan. Bukan enggak, karena nggak pernah ada tamunya. Apa yang dimuliakan ya tamunya nggak pernah ada. Kalau saya yang mau nerima tamu Pak. Hah, kenapa? Rumahnya ditutup terus Ustaz. Iya, saya paling itu melihat rumah yang terus ditutup. Saya mulai matahari habis subuh, pintu jendela semua terbuka sampai nanti zuhur. Jadi orang enak kalau bertamu. Yang kedua, kalau orang mengantar makanan enak, gak teriak-teriak. Kalau orang tertutup kan, gak usah lah makan apa. Rumah beliau tutup. Kalau Bapak kan bagian yang ngantri makanan. Gak juga. Gak usah diantar lah Pak. Kenapa? Rumahnya ketutup terus. Tertutup rezeki kita. Pada orangnya ada di rumah. Buka biasa Pak, jendela, buka pintu. Orang pun kata makanan enak, nggak harus teriak dia. Kalau kita nggak ada, masuk diletakkannya di meja, dia pergi. Sering di rumah kayak gitu. Begitu saya pulang, loh, ada makanan di rumah. Di antara orang karena dia tahu saya ada, tapi tidak sedang di rumah. Diletakkan makanan di rumah. Itulah enaknya kalau rumah kita terbuka terus. Rezeki kita terbuka. Ya. Kedua, 57-20 sudah. 2964. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Senda gurau, permainan. Senda gurau kata-kata. Permainan ternyata nggak ada yang serius. Yang serius itu di akhirat. Yang kedua, tujuan hidup dunia 5156 221 2214. 5156. Tujuan hidup di dunia. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
Tidak akan kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Berarti kalau ada jin dan manusia tidak mau mengabdi, berarti menyimpang dari tujuan ciptakan Allah. Jin itu sama dengan kita, nikah, punya anak, punya istri, punya mantu, punya besan, punya tetangga, ke pasar, belanja, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang pendek, ada yang tinggi. Sama dengan kita Pak jin itu. Di sini mereka mungkin duduk banyak itu, tapi yang kita lihat, mereka beriman kepada Quran soalnya. Mungkin di kiri kanan saya ada banyak ini jin duduk. Kalau dia melihat kita, anak bapak, kok nyelip di sini? SMP apa? Jin Allah menciptakan manusia dengan jin untuk mengabdi. Sama dengan jin itu beribadah. Ada jin yang menantang Allah, ada, manusia juga ada. Ada jin yang masuk neraka banyak, manusia juga banyak. Biasanya di neraka, sama ketemu lagi di neraka, jin dengan manusia. Lu kata tetangga gue dulu di Bekasi gitu. Iya. Kok di sini lo sama dengan lo menantang Allah, sama tempatnya di neraka. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Gue sedih banget tuh Pak, selama-lamanya. Kalau dunia masih berakhir, kalau surga neraka, khalidina fiha abada, selama-lamanya disiksa. Babak belur, badan itu hancur, kembali disempurnakan, dihancurkan lagi, disempurnakan lagi, digepukin lagi, disempurnakan lagi, terus-terusan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sementara beribadah sebentar kok kita disuruh. Setelah balik sampai meninggal. Sementara surga yang didapatkan, insya Allah kenikmatannya selama-lamanya. Rugilah orang nggak beramal soleh. Rugilah orang yang pelit, nggak mau sedekah. Iya Pak. Khalidina fiha abada. Kedua, 221. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Berarti sebelum kita juga bertakwa. Udah berapa secara teori ilmuwan lah, udah berapa tua dunia ini? Ada yang tahu? Udah berapa tua dunia ini sebenarnya? Sejak diciptakan Allah sampai hari ini. Ada nggak 10 juta tahun? Jarak antar Nabi Adam ke Nuh aja 750 tahun. Adam ke Nuh, Pak. Adam ke Idris. Kan Adam, Idris, Nuh. Adam ke Idris saja jaraknya 750 tahun. Dengan kita berapa juta tahun, wallahu a'lam. Semua manusia itu dikumpulkan di sana. Ketemulah yang paling tinggi, paling gede. Karena kata Rasulullah, semakin tua dunia, manusia semakin kecil. Kalau sama-sama beramal soleh, ketemu kita di surga nanti. Ketemu dengan orang yang pertama menciptakan Allah. Siapa? Nabi Adam. Ya Allah ya Allah. Itu siapa yang tinggi gede? Mungkin 40 meter tingginya. Nabi Adam. Nabi Adam dia.
kita ngumpul sama orang Indonesia. Sama dengan haji umroh kan begitu kan? Orang Indonesia, orang Malaysia kumpul dengan orang Malaysia. Sana juga begitu. Kumpul sesama orang manusia, jin kumpul sesama jin. Begitu kita lihat ada tinggi gede, mungkin lebih dari 40 meter, Allahu a'lam. Itu siapa itu? Nabi Adam. Ya Allah. Ini berapa meter? 3 meter. 3 meter kan? Sekitar 3. Ente berapa tinggi? 160 Berapa? 160 cm. Coba berdiri. 100 berapa? 160. Oh ya, karena dia gede nggak kelihatan tinggi. 160. Bandingkan dari Adam, Pak. Besok kita kumpul di sana. Apakah jaminan ini semua masuk surga? Wallahu a'lam. Tergantung amal solehnya. Karena ada orang beramal, ada amal soleh, ada amal salah. Sholatnya iya, tapi salah. Zikirnya iya, tapi salah. Saumnya iya, tapi salah. Zakatnya iya, tapi salah. Salah perhitungan, salah sumbernya dari yang haram. Yang ketiga salah penggunaan. Keempat salah objek yang menerima zakat. Tahu zakat itu siapa? Ilham. Siapa utama menerima zakat itu? Masih koma itu fakir miskin. Fakir miskin dari keluarga terdekat, bukan orang lain. Jangan bapak membagikan zakat di orang-orang miskin sekitar bapak. Di Garut ada nggak adik kandung susah? Itu dulu dikirim. Ponakan di Cianjur ada yang miskin, itu dikasih. Saudara putus sekolah di Jogja, anak abang kandung kita, itu dibantu. Ini dia di Jakarta jor-joran menabur uang. Karena apa? Populer masuk TV. Kalau bantu anak abang kita nggak ada masuk TV. Jadi terkenal jadinya. 22:14. Ilham. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Bukan yang kita kehendaki ya. Kita ingin anak anak kita masuk surga. Bagi Allah tidak berkehendak. Kita ingin tetangga kita masuk surga. Allah tidak berkehendak. Tergantung Allah, karena pemilik surga Allah. Yang menentukan masuk surga Allah. Pak, tapi saya lihat ibadahnya rajin, kumujibka tinggal. Ternyata gak ikhlas. Ibadah yang diterima yang ikhlas. Ya. Kemudian kebahagiaan kampung akhirat 12883. Jadi kalau orang di akhirat itu sudah masuk surga, sebuah kenikmatan yang abadi. 2883. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak menyombongkan diri. Walaupun dia kaya, walaupun dia pintar, walaupun dia cerdas, walaupun dia terkenal, walaupun dia pejabat. Terus dan tidak membuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa itu pasti berbuat baik. Pasti menguntungkan orang lain. Enggak mau dia merugikan orang sekecil apapun. Jadi kalau ada orang rajin ke masjid masih merugikan orang, itu palsu itu. Delapan 7, 16, 17.
Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lihat orang kafir itu berlomba cari dunia, cari kaya, cari hebat, cari terkenal. Diberikan Allah emang Pak. Kaya, hebat, terkenal, populer. Lihat di Indonesia. Siapa yang orang kaya? Anda punya mobil ya? Punya mobil. Coba lihat, kasihan kan. Yang berjuang dulu kakeknya, kakekku, kakek kita. Kakek saya pejuang dulu pertempuran Medan Area di Medan ini. Kalau di Bandung namanya Bandung Lautan Api. Kalau Medan namanya pertempuran Medan Area. Dikepung dari pelabuhan Belawan, dari Aceh, dari Pekanbaru. Kakek saya pejuang dulu di Medan. Menghadapi itu luar biasa katanya Belanda ini. Namanya pertempuran Medan Area. Ribuan yang mati ulama-ulama ini. Karena yang menggerakkan pasukan-pasukan itu para ulama Pak dari pesantren. Tapi nggak dimuat di buku sejarah, betul? Saya belajar sejarah, buku sejarah SD sampai perguruan tinggi tidak ada pernah mengatakan yang menggerakkan pejuang Indonesia adalah ulama. Tidak ada kalimat itu. Disembunyikan peran ulama di Indonesia. Yang menggerakkan itu ulama Pak. Di Jawa Timur juga begitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, yang menggerakkan itu ulama. Begitu kita merdeka, yang dikatakan hanya pahlawan nasional, bukan dikatakan pahlawan dari ulama. Kalau saya menteri, saya robah ya, pahlawan ulama. Di Bang Boncol itu ulama, di Penegoro itu ulama, Toko Umar itu ulama. Tapi nggak pernah dikatakan ulama berjuang. Tidak dikatakan santri berjuang. Yang jujur itu cuma di Aceh Pak. Mereka mengatakan kemerdekaan yang kita dapatkan karena jasa daripada ulama dan santri. Kalau mereka jujur orang Aceh di sana. Kalau kita enggak, disembunyikan para ulama. Dikatakan hanya berjuang, bukan dikatakan ulama berjuang. Ya, 4:13. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Setiap Allah menyebut surga selalu sebut sungai. Kenapa? Karena sungai itu sumber air. Manusia jangankan di dunia, di akhirat membutuhkan air. Selalu Allah nyebut sungai-sungai. Cuma kita di Indonesia tidak menjaga kebersihan sungai. Polusi. Lihat Ciliwung itu. Berani Bapak, berani antum nggak minum air Ciliwung? Nggak berani kan? Kalau zaman Rasulullah mereka minum air kali, air sungai, karena bening bersih. Apa? Ngelawan terus Ustaz. Apa kata beliau? Ada MTS, ngapain minum Ciliwung? Kita nggak bisa. Habis minum 33 hari meninggal. Karena kita nggak menjaga kebersihan kali itu, sungai. Yang benar sebenarnya sungai. Kali itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa yang benar itu sungai Pak, bukan kali.
Sungai Ciliwung, bukan Kali Ciliwung. Sungai Malang. Ci itu sendiri sungai ya? Itu bahasa Sunda ya? Enggak, iya. Cici. Hah? Iya. Ci ya? Cai. Cai. Berasal dari kata cai. Ya. 2877. 2877. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini dibalik logika ayat tadi. Dia berbuat baik kepada dirinya, tapi berbuat jahat kepada orang lain. Zolim itu jahat. Mengambil hak orang, kejahatan. Mengambil nasi bungkus, kejahatan. Kalau makan itu sering kurang. Kalau kerja paculnya, barangnya lebih. Kalau diundang makan Pak, cepat datang. Kalau diundang haji, lebih cepat pulang. Ini 30% pulang tadi. Di rumah ngapain dia? Udah hukuman yang menantang Allah 4:14. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Coba azab yang menghinakan, yang menantang Allah dan Rasul-Nya, yang memperolok-olok Allah dan Rasul-Nya, yang memperolok agama, yang memperolok Al-Quran, yang memperolok Rasul, akan dihinakan dunia akhirat. Ada banyak. Siapa? Orang Islam melakukan. Ya, 40-46 udah. 40 belum kan? Iya. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Udah jelas di mata mereka bagaimana penderitaan Fir'aun menjelang meninggal, penderitaan Namrud menjelang meninggal. Tidak membuat mereka sadar. Fir'aun itu tubuhnya tinggi begini, kaya raya Fir'aun itu. Ya, nggak ada apa-apanya kita sekarang dibandingkan kekayaan Fir'aun. Memang diumpan dia dengan kekayaan, diuji dengan kekayaan. Jadi hati-hati Bapak, jangan bangga jadi orang kaya, jangan-jangan itu ujian. Jadilah orang kaya tapi pemurah, orang kaya yang berbagi, orang kaya yang mementingkan dunia akhirat, orang kaya yang suka sedekah. Kemudian 6-128-129 6-128-129. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang.
Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Biasanya begitu, Pak. Orang zalim pasti mencari teman yang zalim. Nggak mungkin dia mencari orang baik. Orang baik mencari temannya yang baik. Nggak mungkin dia mencari orang pintar, karena nggak nyambung nanti. Ya. Orang jelek mencari teman yang jelek. Kalau temannya ganteng makin parah jeleknya. Ketahuan ya. Bekal akhirat 1. Sebaik-baik bekal adalah takwa. 2. Anak yang soleh. 3. Ilmu yang bermanfaat. 4. Amal jariah. Pertanyaan saya ulangi ya Pak. Tolong dianalisa baru jawab pertanyaan saya. Bekal akhirat 1. Sebaik-baik bekal adalah takwa pasti. Kedua, memiliki anak yang soleh mendoakan kita. 3. Ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, amal jariah. Mana yang termudah dan yang Bapak lakukan ini di antara 4 ini? Amal jariah. Sudah kau ulang. Banyaknya 3. Kalau guru amal yang bermanfaat. Atau kita punya anak 5 semua soleh. Begitu meninggal kita 5-limanya mendoakan kita. Susah bedainya kalau Kenapa? pohon jatuh, susah bedainya kalau dipanggil. 5 anak semua soleh. Soleh 1, soleh 2. Orang taat. Begitu meninggal mereka semua mendoakan kita. Habis salat semua mendoakan. Yang saya tinggal di Jerman, yang kedua di Amerika, yang ketiga di Papua, yang kelima di Pekalongan. Ada yang Purwokerto. Enak kita di alam kubur karena 5-limanya anak kita mendoakan. Yang jadi masalah adalah punya anak 5 satupun tidak ada yang soleh. Rumah yang kita tinggalkan dibikin markas judi. Nauzubillah. Pertanyaan. Ayo. Ayo. Asal buka pertanyaan semua nunduk. Ya. Yang tadi mengenai Nama membuat kerusakan di bumi itu pengertiannya apa ya? Ya apa saja yang dia lakukan tapi tidak menguntungkan orang, tidak menguntungkan alam, tidak menguntungkan lingkungan. Contohnya mengadu domba teman. Kan membuat kerusakan di bumi, bukan buminya yang dirusak, bukan pengertiannya. Bukan buminya yang dirusak, tapi membuat kerusakan di bumi. Adu domba. Maksudnya dari perilaku, bukan buminya dibom. Apa katanya? Kalau Bukan buminya dilubangi kan bisa bikin kerusakan. kalau kita jual alat tambang berbuat kerusakan, Jual apa? Bumi diam-diam digali. Hah? kalau berbuat kerusakan di bumi kan kerusakan di bumi misalnya kita rusak. Kalau kita punya tambang atau jual tambang gitu, alat tambang. Ini kan memang sunnatullah. Yang Allah ciptakan tambang-tambang minyak, tambang gas, batu bara memang untuk dieksploitasi. Dampak. Mau tanya kan? Mohon maaf ya. Ini ada tuh. Pertanyaan ini sering ditanyain ke saya terkait dengan tukang parkir.
yang dia parkir di atas tanah yang bukan hak miliknya atau tanah jalanan. Bagaimana hukum pendapatannya? Ada dua pendapat. Dia tidak berhak menarik parkir karena itu bukan tanahnya. Pendapat kedua, dia nggak ada hubungan dengan tanah, dia ada hubungan dengan parkir mobil. Dia mengambil uang itu karena dia memarkir mobil orang, bukan menguasai tanah orang. Jasa. Iya, jasa. Jasa parkir. Contoh di sini. Emangnya parkir ini punya tanah masjid kan enggak? Punya pribadi tanah ini. Kan ini masjid punya tanah. Kenapa parkir di situ? Kalau misalnya kayak di minimarket kan suka ada tulisan parkir gratis khusus pelanggan. Terus kita sebagai pelanggan tetap ditarikin uang parkir itu gimana Ustaz? Diprotes? Jadi kita tuh kalau nggak bayar itu berarti nggak apa-apa kan? Enggak juga. Enggak apa-apa. Karena kita berdasarkan itu. Jangan nanya ke Ustaz, jangan nanya sama ini. Bapak jangan berbuat kerusakan bisa. Bapak jangan berbuat kerusakan. Jangan dibayar. Ustaz, hukumnya gimana kalau misalnya kita kerja tapi kerjaan kita itu sering keluar kota atau sering jalan gitu, kayak misalnya pramugara atau sebagainya gitu. Karena kan kita selalu pasti jalan. Iya. Hukumnya gimana? Hukum apanya? Ya hukum kerjaannya boleh apa enggak? Boleh? Boleh kerja itu mana yang larang? Iya. Kan Siapa saya yang- nanya, kan saya nanya. Ya boleh. Nanya itu. Jam sholat mereka sholat. Kenapa nggak ada ke Ustaz? Kecuali, halo. Yang saya tidak anjurkan pramugarinya. Otomatis meninggalkan suami, meninggalkan anak. Pakaiannya nggak seronok, dia tinggal di rumah bermalam-malam. Anaknya terlunta-lunta ditinggal sama dia. Kalau ada anak bapak pramugari perempuan, udah suruh berhenti. Mendingan dagang di rumah. Dagang mobil, sedan, jeep. Modal bisa. Hah? Ada modal sih. Ya cari dong. Ya kira-kira Hukum dropship hukum dropship. Dropship itu apa? Jadi misal orang jualan, kita cuma bantu sebagai perantara doang. Kayak misal kita bilang si A jual pulpen, terus kita bilang ini si A jual pulpen, ntar duitnya kasih ke saya, ntar barangnya dari si A pesan ke pembeli. Calo. Sebagian mengatakan sah-sah saja sebagai jasa. Iya kan? Sah-sah saja. Contohnya, saya relasi banyak. Sementara antum punya barang tapi nggak punya relasi, tetap nggak laku barang antum. Saya bilang begini sama beliau, siapa namanya nih? Algi. Di apa Pak? Ini barangnya sini banyak loh, belilah kasihan dia. Saya kan nggak punya modal ngomongnya. Jadi beliau tiap bulan ngasih saya setoran karena merasa saya memasarkan barangnya. Sah-sah saja. Yang nggak benar itu memaksa orang harus membeli barangnya. Itu nggak boleh. Ya, sah-sah saja. Membantu memasarkan barang dagangan orang, mana dapat pahala kita. Yang harusnya terbuang, busuk, hilang, rusak, alhamdulillah terpakai karena dibeli orang. Ya, ada lagi? Ustaz, kan tadi antum kan mencontohkan 5 anak soleh sama 5 anak yang enggak soleh nih. Tapi kalau misalnya punya 4 anak, 2-nya soleh, 2-nya enggak, itu gimana Ustaz? Jadi 2-nya maksiat mulu, main judi atau gimana, tapi 2-nya ini soleh. Yang nggak ada masalah. Yang 2 itu udah akan bapaknya. Yang 2-nya ke neraka. Apa masalah sama? Ustaz. Nah terus Ini mau ngelawan apa sih? nasib kita nanti gimana Ustaz buat
Kalau anak yang nggak soleh ini, Pertanggungjawaban kalau dalam rekaman perjalanan hidup Anda memang mendidik anak sudah benar, uang yang dikasih makannya dari yang halal, insya Allah antum selamat. Tapi di kemudian hari diperiksa di padang mahsyar, antum berikan dari uang yang haram, hasil korupsi, mencuri segala macam, antum kena. Yang halal saja pun dikasih sama anak belum tentu anak jadi orang baik, apalagi dari barang yang haram. Ya, antum udah nikah belum? Belum udah punya anak. Kelihatan tua ya. Kalau nanya ganjil gimana? Tadi katanya mau nanya Ustaz, kan Ustaz bilang anak-anak soleh, kalau perempuan gimana? Ya, soleha. Soleha. Salat. Cukup Ustaz. Nggak ngawur udah Ustaz. Ada lagi. Cukup Ustaz. Udah ada. Jadi kesimpulannya sederhana kok. Berusahalah, berdoalah, ikhtiarlah maksimal agar kita memiliki anak yang soleh dan soleh. Ikhtiarnya apa? Sumber makanannya dari yang halal. Ikhtiarnya apa? Makanan yang dimasak dengan cara yang halal. Ikhtiarnya apa? Bersahabat dengan orang-orang yang tidak makan uang haram. Betul Bapak nggak makan uang haram, tapi Bapak akrab dengan pejabat yang korupsi. Ditraktir Bapak makan uang Bapak sudah tahu kok dia koruptor itu. Ya, kecuali kita nggak tahu. Saya bisa ditraktir pejabat, saya nggak tahu kalau dia korupsi. Hindari itu. Maaf, saya buru-buru. Kenapa kita aja ya Pak? Hah? Dia lihat kondisinya. Kalau saya tidak minta-minta itu cacat, saya bantu. Tapi kalau masih sehat, masih muda, masih segar, minta-minta nggak pernah saya kasih. Bini juga ada. Sering ke rumah itu Pak, minta-minta badan sehat, umur 28 tahun. Pak, sudah Pak, bawa karung tempat beras atau uang. Kamu kan masih sehat sih. Saya juga tua gini masih kerja keras sih. Pergi dia. Iya. Kerja keras dong. Ya ada lagi. Nggak ada masalah. Kalau masjid yayasan minta-minta, memang untuk kepentingan umat. Harusnya tidak perlu minta, umat yang sadar. Ada yang bocor, masjid kita bocor, berapa biayanya? 120.000. Ayo kumpul-kumpul yuk kita bagusin. Karena untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Ya, itu bagus. Kesimpulannya sederhana kok. Bersatu, berkumpul untuk melakukan kebaikan. Kedua, tetaplah berani mencegah dari keburukan dan kehancuran. Kadang sebelah rumah Bapak main judi, Bapak nggak mau melarangnya. Bapak lihat tengah malam orang main gitar, sebelahnya orang sakit, Bapak cuek. Maaf ya Mas, sebelahnya ada orang sakit. Ini udah jam 1 malam, Bapak ditusuk meninggal, Bapak mati syahid. Tapi orang masa bodoh. Rasa sensitif itu udah dibuang sekarang. Yang penting urus diri sendiri. Itu yang berbahaya zaman ini saya lihat. Tidak sensitif dengan kondisi di masyarakat ini. Contoh, ada jamaah sakit. Kalau sakit kita ngumpul-ngumpul uang. Ada yang menggerakkan. Bukan sekedar mulut ke mulut,
Si anu sakit, oh iya, sakit ya. Bukan begitu, pegulung yuk. Rumah sakit kita bayar yuk. Kembali dia yang orang nggak mau. Ini nggak, oh sakit ya. Itu kasihan ya, dia sakit. Sekedar ngomongan aja. Ya, ada lagi. Baik, kalau nggak ada, cukup. Mudah-mudahan kita sensitif terhadap masalah. Jangan hanya ngurus masalah pribadi, tapi masalah umat, masalah orang lain. Insya Allah kita disayang Allah. Doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.